Makanya bagi para sufi, hal keadaan itu yang datang pada hati disebut warid. Maka mendengar itu salah satu waridat ilahiyah yang datang ke dalam hatinya. Sebab mengapa? Karena pendengaran itu bukan kuping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar itu salah satu tema tasawuf. Salah satu tema tauhid tasawuf itu mendengar. Itu juga merupakan satu metode yang sangat bagus. Metode pertama dan metode yang sangat tinggi di dalam kajian hadis dan tafsir. Qiraat. Dan di dalam hafidh Al-Quran yang dikenal dengan mendengar, yaitu simak. Makna simak adalah seseorang guru menyajikan materi, pegah pengetahuan pada para murid, dan kemudian murid memperdengarkan kepada gurunya. Itu disebut dengan metode simai atau simak. Bahkan kita di dunia hafidh itu dikenal dengan simaan. Ada satu hari itu simaan. Dan kala bulan puasa, dan kala sebelum bulan puasa juga ada simaan. Itu semua Al-Quran dibacakan. Bukan dibacakan, maksudnya dihafal. Kalau dibacakan itu qira'ah ala syekh. Makanya metode simak itu disebut dalam hadis sami'na. Sami'tu Rasulullah. Sami'na. Maka kata-kata simak itu merupakan sirah di dalam hadis, sirah tahmul wal ada yang sangat ampuh. Oleh karenanya kita para hadirin sebagai pendengar itu telah mengambil satu maqam, satu posisi yang sangat bagus, itu simak. Simak juga merupakan satu maqam di dalam tasawuf. Dan simak ini ada simak materi, secara material, secara indrawi. Ada simak kedua itu adalah simak secara ruhani. Jadi di dalam kita hadir kepada muzakarah, kita mendengar ujaran-ujaran materi. Dan ini tidak hanya dipraktekkan oleh para ulama dan orang-orang pecinta ilmu. Tempo dulu sangat banyak orang sembunyi-sembunyi, baik muslim maupun non-muslim, itu mendengar Al-Quran daripada bacaan Rasulullah SAW. Jika Rasulullah jadi imam, Rasulullah sholat, mereka itu sembunyi-sembunyi mendengar. Ada terkadang di antara orang-orang jahiliyah dulu yang mendengar, ada sebahagian mereka itu tersadar dan tersanjung, dan dia mengambil bahasa-bahasa daripada ucapan Quran daripada Rasulullah SAW. Dan sebahagian yang lain, ada yang tersungkur jatuh seperti Utbah bin Rabi'. Utbah itu pernah melaporkan kepada Abu Jahal bin Hashim, "Ya Abu Jahal,
Saya terjatuh. Apa yang kau dengar? Saya mendengarkan bacaan Rasulullah, bacaan Muhammad. Jatuh. Jadi pendengar ini kalau tidak bisa hati-hati, makanya di dalam pendengar itu ada dua konsepsi, masuk kanan dan kiri. Ada yang bisa menerima, ada yang bisa tertolak. Ada yang terjatuh, pingsan dan mati. Ada yang guncang dadanya. Jadi nggak semua orang menjadi ahli pendengar yang budiman, tidak. Ketika Al-Quran dibacakan, ada beberapa, tidak hanya golongan manusia, tempo dulu, bahkan dulu ada golongan jin yang mendengar. Dan ada sebagian jin yang beriman. Dan ada 4 jin yang langsung mati. Jadi konsepsi mendengar ini enggak. Ada yang enggak bisa tidur 7 malam. Yang bisa sebaca sejarah Muslim, bagaimana seseorang pendengar berita dari Rasulullah 4 malam enggak bisa tidur, goncang. Bahkan ada orang yang mendatangkan mendengar semakin taat, semakin khusyuk, semakin dekat. Mengapa? Karena dia di dalam mendengar itu dia tidak membawa paradoksi badaniyahnya. Maknanya badaniyah itu menyatu dengan ruhaniyahnya sehingga dia bisa mendengar dengan baik. Artinya ada qabul, penerimaan. Dia tidak punya imtina dari awal. Dia tidak ada pencegahan dari awal. Ada rasa imtina, kita datang ke sini, tapi ada rasa imtina daripada kita. Sudah duluan hadir rasa i'tirad, pertentangan. Sehingga ketika disampaikan, itu banyak yang kadang-kala goncang. Oleh karenanya, mendengar ini satu ajaran daripada kesufian yang selalu diajarkan. Bahkan para sufi itu menulis satu buku, yaitu Sima. Bahkan Nabi Daud itu dikenal mendidik murid-muridnya itu menjadi tokoh-tokoh pendengar yang baik. Bahkan angin, udara, air, binatang itu bisa diam dengan ketika disampaikan ayat-ayat Allah melalui lisan. Dan ada yang mati. Mengapa mati, ditanya oleh seorang syekh? Karena dia badannya tidak bisa menerima, hatinya tidak bisa menerima, ada i'tirad, ada imtina, ada perlawanan, sehingga goncang. Jadi nabzah sufiyah seperti majalah Abu Yain, pendengaran Abu. Ada murid-murid itu yang khusus mendengar, khusyuk, tenang gitu. 1 jam dia dengar daripada mursyidnya, murabbinya. Tenangnya 1 tahun. Jadi ada orang tanya, mengapa orang yang PTT pergi ke Medan menghabiskan uang? Karena dia
susah sebentar, senang 1 tahun. Hanya mendengar. Bisa jadi dia nggak ceramah, tidak menjadi pembaca, tidak mendengar, ia mendengar. Karena makam mendengar itu makam tinggi. Makanya simak itu, kalau bahasa Arab nggak benar, kalau simak sama aja tempat yang tinggi. Jadi mengapa kadang-kadang orang tasawuf itu mendengar syekhnya, ya kan? Mendengar ujaran-ujaran, nabzah sufiyah dari Abu Syekh Haji Amran Wali, para pembantu. Lalu murid mendengar. Begitu juga murid-murid di dalam sufuf di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat khusyuk. Makanya enggak semua berita itu, jangan heran kita. Tidak semua berita itu diterima oleh semua orang, tidak. Ada kasus ceritanya di Nasiro penceramah. Jadi ketika beliau baca ayat, lalu kata perempuan ini, ibu ini, dia ahli qari, hafizah, menghafal Quran. Lalu dia katakan, ya Syekh, bacaan Syekh ada yang tertinggal. Coba baca ulang. Syekh membacakan lagi. Langsung dia mengeritik lagi. Ada yang tertinggal, Syekh. Kata Syekh, sebenarnya tidak tertinggal. Saya takut Anda tidak dapat mendengarnya, katanya. Saya sanggup. Rupanya sebelumnya suami istri ini, ibu ini telah pernah berdebat dengan suaminya masalah ayat ini. Kata suaminya, coba nanti kalau memang dibacakan oleh guru ini, betul saya apa betul Anda? Nampaknya betul saya, katanya suaminya. Mana ada, betul saya lah. Nah, pertama suaminya takut. Syekhnya 2 kali membaca, istrinya yang betul. Tapi istrinya selalu protes, salah. Lalu dibacakan yang benar. Jadi tambahlah bacanya. Dulu waktu pertama dibaca ayatnya, langsung ayatnya diloncatkan. Jadi dibaca Bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma taba lakum minan nisa. Enggak dibaca masna wa sulasa wa ruba. Langsung wa in khiftum. Cuk, dibilang oleh perempuan. Salah itu. 2 kali dicuk. Suaminya ini, saya yang salah ini. Ternyata dia protes lagi. Banyak perempuan yang protes, istrinya itu protes karena dia hafid. Ya sudah, saya lengkapkan hari ini, katanya. Waktu dilengkapkan, dia baca, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna aw thulat, masna wa sulasa wa ruba. Nah, kan kata suami, kan benar saya. Silakan kawin 2, 3, 4. Nah, kan benar saya, kata suami. Pingsan langsung. Pingsan langsung. Istrinya pingsan. Padahal imam itu udah. Hanya kadangkala ketika saya mendengar Abuya itu ceramah, kadangkala saya maunya Abuya meloncatkan, tapi Abuya nggak loncat. Ada beberapa yang pingsan. Jadi sebenarnya nggak semua sanggup mendengar nabzah Abuya.
Saya bilang Buya, kenapa Buya nggak loncatkan? Itu banyak yang pingsan ya Buya, saya bilang. Itu karena ada i'tirad, kata Buya. Kalau ada qabul, maka itu iman itu, ya, apa namanya, ikhlas itu al-qabul al-munafi lil imtina, menerima, meniadakan penolakan. Nah, kalau kita tidak menerima, lalu kita mendengar sebuah majlis, itu tidak ada guna bagi kita. Kenapa? Itu bisa pingsan. Jin aja bisa 4 kali mati, 4 orang sekali mati dalam mendengar ayat. Ada jin yang tahan. Nah, ini penting. Jadi kualitas mendengar. Ada satu lagi, orang mendengar itu semakin bertambah imannya. Makanya Al-Quran mengatakan, fa idza quri'al Qur'an fastami'u, dengarkanlah, wa ansitu la'allakum turhamun, agar engkau mendapat satu rahmat. Itu pendengaran. Makanya ada majelis-majelis itu yang hanya mendengar ujaran syekhnya. Seperti hari ini. Ini makalah Abuya. Hanya selembar. Ketika ini dijelaskan oleh Abuya, itu semua murid itu mendengar dengan khusyuk, masuk ke batinnya. Kenapa taat? Dilihat oleh orang. Kenapa itu taat? Karena dia ketika dia mendengar hanya menjadi sebuah makam yang mulia. Bahwa kata Rasulullah, sebaiknya engkau menjadi pendengar yang baik. Apalagi mendengar dan mengamalkan. Apalagi tingkat mendengar itu terus masuk ke dalam relung-relung hatinya. Yang mendalam. Yang menumbuhkan satu qabul, satu konsep penerimaan. Karena iman kepada hal-hal yang gaib tanpa ada qabul, tanpa ada penerimaan, sangat sulit. Apa yang diceritakan oleh Abuya pada hari ini yang kita bacakan ini dapat kita pahami. Kenapa? Karena kita hanya mendengar dengan indera, dengan idrak. Kita tidak mendengar dengan kalbu. Maka para ulama sufi itu terkadang menghidupkan satu majlis-majlis yang bersenandung salawat-salawat, mendengar salawat. Syair-syair mendengar dengan syair-syair. Ada satu orang ulama sufi di dekat Tirkiz, daerah Tirmiz, itu mengajar semacam ini. Lalu datang seorang hadisin faqih, orang yang fuqaha, ahli hadis dan faqih, ahli fikih. Ya Syekh, katanya, alhamdulillah saya sekarang sudah menghalalkan simak. Maknanya boleh mendengar. Memang dulu saya mengharamkan mendengar. Lalu kata Syekh Sufi ini, ya alim, ya ulama, mengapa engkau menghalalkan simak? Dan ini akan sangat berbahaya.
melihat Anda itu memperbolehkan simak. Lalu Syekh mengatakan, saya membolehkan simak itu dengan keadaan hal. Tidak hanya dengan indrawi saja yang dia lihat, yang didengar, tapi keadaan hal yang dapat menerima. Makanya bagi para sufi, hal keadaan itu yang datang pada hati disebut warid. Maka mendengar itu salah satu waridat ilahiyah yang datang ke dalam hatinya. Sebab mengapa? Karena pendengaran itu bukan kuping. Kalau pendengaran dari kuping, makanya banyak orang yang mengetahui sesuatu, yang merasakan sesuatu. Makanya simak itu sebenarnya suatu hal yang selalu ada Allah berikan kepada kita, yaitu merupakan sifat 7. Sama basar. Mengapa sama ada pada kita, sami' tidak? Kita tidak menjadi yang sami', pendengar yang baik. Kita mampu mendengar, tapi kita tidak mampu menjadi pendengar yang baik. Artinya selalu bisa mendengar. Kenapa? Karena tidak ada datang waridat hal, sifat pada diri kita. Maka seperti makalah Abu Ya ini, jika kita tidak mendengar, memasang hal dalam hati mendengar, bahwa Allah yang mendengar, yang memberi bantuan mendengarkan, mudah-mudahan saya dapat mendengar sesuatu yang disampaikan oleh guru saya dengan baik, dan saya akan amalkan yang disampaikan oleh murabbi daripada majlis-majlis pengkajian sufi, tasawufan, maka itu akan berfaedah. Jika tidak, maka pendengaran ini akan sia-sia, dan makalah di depan Anda itu akan sama sekali sia-sia, walaupun beribu orang dapat berbicara. Karena apa? Karena hal tidak datang. Al-halu muwahibun. Hal itu pemberian Allah. Wal maqamatu mukassibun. Maqam, station, derajat mendengar itu memang kita cari. Seperti hari ini kita cari. Tapi kalau kita tidak berpasrah pada Allah, membuka pintu qabul, mendoa kepada Allah, sungguh kita tidak akan dapat mendengar nabzah sufiyah, kalam daripada Abu Ya, apalagi daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.